Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat mendengarkan dan melihat video presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah nilai karakter dalam pembelajaran berbasis potensi daerah. Dan sebelum meranjak ke presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Said dengan NIM B2C021011 dari Prodi Pendidikan Kimia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok saya, perkenalkan, saya Dina Dwiyanti, NIM B2C021017. Perkenalkan, saya Anissa Firdaus, NIM B2C021018 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia. Dan selanjutnya, mari kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Anissa Firdaus yang membacakan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai karakter dalam pembelajaran berbasis potensi daerah. Yang pertama, nilai karakter dalam kehidupan. Eranya sekarang bukan lagi regional atau nasional, namun global atau dunia. Informasi dunia telah bercampur dengan informasi nasional, regional, dan lokal. Dalam rentang waktu yang panjang, seseorang akan sangat kesulitan membedakan kultur lokal, nasional, dan global. Terjadilah perubahan besar, tata kehidupan, dan gejala perubahan mendasar. Meminjam istilah yang disampaikan oleh Bapak Rinald Kasali dengan sebutan 3S, sudden shift, speed, dan surprise. Berpindahnya informasi sampai pada si penerima berdampak pada bentuk respon 3S. Informasi yang datang sangat tiba-tiba berpindah atau sudden shift, sangat cepat sekali atau speed, dan terkaget-kaget atau surprise. Masyarakat kita yang sebagian besar masih dalam tataran gejala 3S masih mencari bentuk yang tepat. Namun bentuk belum ditemukan. Telah datang fenomena baru, bertubi-tubi, sangat vulgar dan kompleks. Terjadilah perubahan dalam struktur sosial, kehidupan bermasyarakat, hakikat berkeluarga, peluang ekonomi, pola pendidikan, budaya, dan lain-lain. Dewasa ini telah terjadi pergeseran nilai. Kemajuan teknologi di satu sisi telah banyak membawa kemajuan, namun di sisi yang lain telah terjadinya perubahan besar berkenaan dengan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu, Dr. H.C. Ari Ginanjar menyatakan bahwa menurut Konstitusi Bangsa Indonesia, yakni Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pendidikan nilai karakter dalam pembelajaran berbasis potensi daerah. Era globalisasi telah membawa perubahan besar dunia, terutama pendidikan. Perkembangan zaman berjalan sedemikian pesat tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan yang sangat dirasakan oleh dunia pendidikan adalah mulai tercabutnya nilai-nilai luhur yang dulu menjadi prioritas dan rutinitas sekarang terabaikan. Dunia pendidikan harus bekerja keras untuk mengantisipasi perubahan ini agar tidak berkembang semakin buruk. Peran guru di kelas adalah sebagai fasilitator, moderator, motivator, mediator, dan lain-lain. Harapannya, peserta didik memiliki kemampuan intelektual juga kematangan spiritual dan emosional, sehingga diperlukan suatu model evaluasi yang tepat dan akurat agar dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajarannya. Indonesia sangat kaya dengan potensi sumber daya alam,
kultur budaya dan karakter sosialnya yang tersebar di seluruh wilayah dan daerah, serta menjadi potensi yang dapat diandalkan untuk dikembangkan. Potensi daerah ini dapat didayagunakan untuk kepentingan pembelajaran. Harapannya dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang potensi daerahnya melalui proses pembelajaran bermakna. Tujuan jangka panjang dari konsep ini adalah agar generasi penerus di daerah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengelola potensi daerah secara mandiri, kreatif, dan produktif. Teori pembelajaran kognitif memiliki 4 postulat, yaitu 1. Bahwa belajar diikat dengan pengalaman sehari-hari. 2. Penyelesaian masalah lebih baik dibandingkan menghafal saja. Yang ketiga, transfer akan terjadi jika pembelajaran berlangsung pada konteks yang sama dengan tempat aplikasinya. 4. Pembelajaran harus melibatkan diskusi kelompok untuk pengembangan penalaran. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan 1. Aspek pengetahuan atau kognitif, 2. Perasaan atau feeling, dan 3. Tindakan atau action. Dalam implementasinya, pengembangan kurikulum khususnya pada jenjang pendidikan dasar SD atau MI disusun dengan tetap disesuaikan untuk kepentingan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar antara lain A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. C. Ciri-ciri nilai luhur. Secara garis besar, ada 3 jenis sumber nilai yang tumbuh dan berkembang. Antara lain, 1. Nilai adat istiadat lokal. 2. Nilai keindonesiaan. 3. Nilai yang bersumber dari agama. Kemudian, 3 hal yang secara efektif bisa dijalankan dalam membangun moral, karakter, dan akhlak antara lain. Mendekatkan peserta didik terhadap kitab suci agamanya masing-masing, mendekatkan peserta didik pada tempat-tempat ibadah, dan mendekatkan peserta didik pada para ulama atau cendekiawan. D. Penguatan nilai karakter pada penilaian hasil belajar. Pencapaian pendidikan meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif yaitu kemampuan untuk berpikir, yang dibangun melalui 6 tingkatan berpikir, antara lain mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian psikomotor yaitu keterampilan melakukan pekerjaan yang terkait dengan tipikal berbuat atau yang berkaitan dengan gerak. Ada 5 perangkat kemampuan psikomotor antara lain. 1. Gerakan refleks. 2. Gerakan dasar atau gerakan yang mengarah kepada keterampilan kompleks yang khusus. 3. Kemampuan perseptual atau kombinasi kemampuan kognitif dan kemampuan motor atau gerak. 4. Kemampuan fisik atau kemampuan untuk mengembangkan gerakan yang paling terampil. Dan yang kelima adalah gerakan terampil atau gerakan yang mampu dilakukan oleh peserta didik sehingga menghasilkan produk yang optimal. Untuk afektif, dibedakan menjadi 5 peringkat ranah, antara lain 1. Receiving atau attending, adanya keinginan siswa untuk memperhatikan fenomena khusus. 2. Responding atau partisipasi siswa. 3. Following atau melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap dan menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. 4. Organization atau konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Dan yang terakhir adalah characterization atau sistem nilai yang mengendalikan perilaku yang berkaitan dengan personal, emosi, dan sosial. Baik, saya akan melanjutkan presentasi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai karakter dalam model pembelajaran wisata lokal berbasis potensi daerah. Di sini dipecah menjadi 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah landasan model pembelajaran wisata lokal. Yang kedua, langkah-langkah instruksional model pembelajaran wisata lokal. Yang ketiga, nilai-nilai karakter model pembelajaran wisata lokal. Yang pertama kita bahas adalah landasan model pembelajaran wisata lokal. Di sini model pembelajaran wisata lokal dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama, tidak semua guru memiliki kemampuan untuk merespon dan mengimplementasikan potensi daerahnya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, kecenderungan kemampuan guru IPA masih kurang. Yang ketiga, lemahnya kemampuan guru khususnya berkenaan dengan materi pembelajarannya. Selanjutnya yang kita akan bahas nomor 2 adalah langkah-langkah instruksional model pembelajaran wisata lokal. Di sini langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama adalah siswa berwisata lokal melalui wisata lokal informasi atau website dan wisata lokal kelas, poster dan produk dalam kelas yang terkait dengan materi yang akan diberikan pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa agar memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap potensi daerah yang ada, baik kekurangan dan kelebihannya. Yang ketiga, guru menerangkan materi yang kemungkinan dapat diperjelas dan diperluas dengan potensi daerah yang ada, serta memberi contoh terkait dengan potensi daerah yang relevan dan materi pembelajaran. Yang keempat, guru memberi tugas kepada siswa berupa kasus atau persoalan atau kemanfaatan atau penguatan yang harus didiskusikan oleh siswa melalui suatu diskusi kelompok atau tugas individu. Yang kelima, mendiskusikan atau tugas individu tentang masalah atau kasus atau informasi atau penguatan atau kemanfaatan untuk didiskusikan atau dikerjakan, serta siswa menyampaikan laporan atau mengumpulkan tugas yang diminta oleh guru. Yang keenam, guru memberikan penguatan atau memperjelas atau menggarisbawahi laporan atau tugas dari siswa dan membimbing siswa agar dapat membuat kesimpulan atau meringkas materi pembelajaran yang sedang dibahas. Sedangkan dalam pembentukan nilai-nilai karakter dalam langkah-langkah instruksional model pembelajaran wisata lokal memiliki 6 fase. Yang fase pertama dapat menumbuhkan rasa syukur, ketaatan beribadah, ingin tahu dan cinta kepada potensi daerahnya. Sedangkan fase yang kedua menumbuhkan semangat, percaya diri dan motivasi. Selanjutnya fase yang ketiga menumbuhkan rasa perjuangan dan menghargai. Sedangkan fase keempat dan kelima menumbuhkan kerjasama, gotong royong, saling menghargai, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kreativitas, cerdas, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko. Dan fase yang terakhir, fase ke-6, menumbuhkan cinta tanah air, saling menghargai, sportif, dan semangat untuk mengembangkan baik pada guru maupun siswa. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah yang ketiga, nilai-nilai karakter model pembelajaran wisata lokal. Di sini nilai-nilai karakter model pembelajaran wisata lokal begitu banyak karakternya. Jadi saya akan mempersingkat nilai-nilai karakternya. Yang pertama adalah ada nilai karakter ketaatan beribadah. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, etos kerja. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, sinergi. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, inovatif. Yang ke-8, visioner. Yang ke-9, kasih sayang. Yang ke-10, kepedulian. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, nasionalisme. Yang ke-13, konten atau informasi dari model. Yang ke-14, proses instruksional yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu, sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, mari kita membaca
baca alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.